أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di pagi hari ini bisa berkumpul kembali di dalam suatu kebaikan yang sangat besar. Semoga perkumpulan kita ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Semoga kenikmatan demi kenikmatan selalu diberikan oleh Allah kepada kita semua dan kita diberikan taufik untuk bisa mensyukuri seluruh nikmat tersebut. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan membahas satu kitab yang berkaitan dengan zikir dan doa. Kitab ini saya ambil dari syarah Hisnul Muslim. Hisnul Muslim artinya bentengnya seorang muslim. Jadi seorang muslim butuh benteng yang menjaga, menaungi, serta melindungi muslim tersebut. Isi daripada kitab ini adalah zikir dan doa. Kitab ini dikarang oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani. Lalu kemudian kitab ini disyarah, dijelaskan kembali oleh seorang syekh yang bernama Usamah Abdul Fattah Ahmad Salim. Baik, kitab ini membahas tentang zikir-zikir dan doa-doa. Kita bisa lihat di daftar isinya. Pembahasan-pembahasan yang ada di dalamnya adalah zikir-zikir apa saja yang dibaca saat terbangun dari tidur, zikir atau doa apa yang dibaca tatkala menggunakan pakaian baru, kemudian zikir apa saja yang dibaca di saat masuk dan keluar toilet. Masih banyak zikir-zikir yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Intinya zikir-zikir ini terdiri dari ratusan jumlahnya, dan zikir ini erat kaitannya dengan kehidupan seorang muslim. Dari mulai dia tidur sampai bangun tidur kembali, zikir ini tidak bisa terlepas dari seorang muslim. Mungkin sebahagian besar dari zikir-zikir ini sudah kita hafal, hanya saja kita tidak memahami atau mungkin belum sampai pemahaman kita terhadap apa yang sudah kita hafal, atau mungkin sudah kita pahami
hanya sekedar terjemahan harfiahnya, tapi kita belum sampai mendalami makna-makna zikir yang sudah kita hafalkan tersebut. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini dan untuk seterusnya kita akan membahas kitab ini. Kitab ini luar biasa tebalnya, namun mudah-mudahan kita akan bisa menjelaskannya secara singkat untuk menyelesaikan beberapa doa-doa atau zikir-zikir yang sudah menjadi kebiasaan kita untuk kita baca di dalam keseharian. Baik para hadirin dan hadirat menakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa zikir atau doa ini merupakan ibadah yang paling agung. Tidak hanya sekedar agungnya, namun dia adalah ibadah yang sangat mudah dilakukan oleh siapapun. Itulah ibadah zikir. Selain mendapatkan pahala yang begitu besar, tapi ibadah ini ringan. Bisa dilakukan oleh orang yang sehat, bisa pula dilakukan oleh orang yang sakit. Bisa dilakukan oleh orang dewasa, begitu juga anak-anak. Artinya ibadah ini mampu dilakukan oleh siapa saja. Makanya para ulama mengategorikan ibadah berupa zikir ini adalah ibadah yang sangat mudah untuk dilakukan oleh siapapun dari kaum muslimin. Makanya banyak ayat kita lihat di mana para ulama mengumpulkan beberapa ayat yang ayat tersebut memotivasi kita agar selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, berzikirlah kalian kepadaku, aku akan mengingat kalian. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menenteramkan jiwa kalian, akan mendatangkan ketenangan di dalam hati kalian. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan wadz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang yang berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, maka Allah akan siapkan baginya maghfirah, keampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang besar. Sebaliknya, seorang muslim yang dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ancam di dalam kesehariannya dia jauh dari pertolongan-pertolongan, dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang akan dekat dengannya adalah syaitan. Makanya dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36 Allah mengatakan wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang berpaling dari mengingat Allah dalam kesehariannya, dari tidur sampai bangun tidur, tidak ada sedikit pun terucap dari lisannya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tidur sampai bangun tidur tidak ada gerakan-gerakan badan untuk menghinakan diri di hadapan Allah seperti salat, rukuknya, sujudnya. Banyak kaum muslimin yang seperti itu. Jangankan zikir pagi petang yang dia amalkan, jangankan zikir setelah selesai salat. Salat itu sendiri pun tidak dia kerjakan. Inilah kondisi kaum muslimin. Kondisi kaum muslimin yang seperti ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman", siapa orang yang terpalingkan, terjauhkan dari mengingat Ar-Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala, nuqayyid lahu syaitana. Maka orang-orang tersebut akan dikuasai oleh setan. Fahuwa lahu qarin, dan setan itulah yang akan menjadi temannya. Seseorang kalau sudah dikuasai oleh setan, setan itu menjadi teman dekatnya, ya bisa dipastikan kebaikan demi kebaikan akan jauh sekali darinya. Baik para hadirin dan hadirat menakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada beberapa zikir yang akan kita jelaskan, di sini Al-Imam Al-Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani menjelaskan terlebih dahulu tentang keutamaan-keutamaan zikir. Keutamaan zikir yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah
Allah akan mengingat orang yang berzikir. Jadi yang mengingat orang yang berzikir itu bukan pemimpin, bukan presiden, bukan menteri, bukan orang-orang penting, tapi yang mengingat orang yang berzikir, yang menyebut-nyebut orang yang berzikir adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, berzikirlah kalian. Berzikir itu maksudnya mengingat Allah. Ingatlah kalian kepadaku, adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli wa la takfurun, dan bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Nah, ayat ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari Sa'id bin Jabir. Apa kata beliau? Udhkuruni bi ta'ati. Apa maksud mengingat Allah? Maksudnya mengingat Allah di sini adalah dengan mentaatinya. Ketaatan-ketaatan apapun yang kita lakukan kepada ini sebagai bentuk zikir kita. Jadi jangan pahami zikir itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Ini makna zikir yang terlalu sempit. Zikir itu bersifat umum. Apa itu zikir? Zikir adalah setiap ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, maka ini bagian daripada zikir kita di saat kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, maksudnya ingatlah kalian kepada Allah dengan mentaatinya. Adzkurkum bimaghfirati, maka aku akan ingat kepada kalian dengan keampunanku. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan kembali ingat. Makanya kama tadinu tudan, apa yang akan kita lakukan, maka itulah yang akan kita hasilkan kembali. Ketika kita ingat Allah, Allah akan ingat kembali kepada kita. Ketika kita ingat kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan, Allah pun akan ingat kepada kita dengan keampunan-keampunan dan rahmat-rahmat Allah yang akan menyertai orang yang berzikir tersebut. Jangan mengira bahwa zikir demi zikir yang terucapkan dari lisan seorang muslim itu hanya ucapan yang sia-sia. Tidak. Zikir demi zikir yang keluar dari lisan seorang muslim itu akan memberikan manfaat yang begitu besar. Minimal ampunan yang akan dia dapatkan dari Allah, kasih sayang Allah akan dia dapatkan. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya juga menafsirkan potongan ayat ini, udhkuruni fin ni'ma war-rakha adhkurkum fi syidda wal bala. Siapa orang yang mengingat Allah dalam kondisi dia bergelimang kenikmatan, bergelimang harta, ini orang dalam kondisi senang, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi bergelimang harta, tapi masih bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud daripada ayat ini, kata beliau, fadhkuruni, maksudnya ingatlah aku dalam kondisi kalian bahagia, dalam kondisi kalian senang, dalam kondisi kalian bergelimang dengan harta. Adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian, maksudnya aku akan ingat kepada kalian di saat kalian susah, di saat kalian tidak bahagia, di saat kalian disempitkan ekonominya. Ketika kita dalam kondisi bahagia, dalam kondisi senang, ingat kepada Allah, suatu saat tiba masanya di mana roda kehidupan itu berputar. Bisa jadi tahun ini dalam kondisi kita aman-aman saja, ekonomi kita membaik, bagus, tapi tidak tahu, tidak ada jaminan bagi kita tahun depan kita akan mendapatkan hal yang sama seperti yang kita dapatkan pada tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi di tahun ini kita dalam kondisi sehat walafiat, tapi tidak ada jaminan esok harinya kita dalam kondisi sehat. Nah, tatkala kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi bahagia, kita masih bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya Allah akan selalu ingat kepada kita di saat kita dalam kondisi sempit,
dalam kondisi susah, dalam kondisi sakit. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Berzikirlah kepada Allah, maka Allah akan juga berzikir. Berzikir di sini Allah akan ingat kepada kita. Washkuruli, bersyukurlah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berzikir ini. Ini secara khusus. Secara khusus ketika seorang muslim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah dengan dia berzikir, dengan dia ingat kepada Allah, dengan dia mentaati Allah, berbagai macam bentuk ibadah dia kerjakan. Ini adalah bentuk syukurnya, terima kasihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang bersyukur kepada Allah dengan mentaatinya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat demi nikmat akan semakin ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi nikmat yang sudah ada itu akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa jadi nikmat yang sudah ada ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat kita sudah sering mendengarkan ini, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambah. Nah, ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah dengan kita beribadah, dengan kita berzikir. Ini syukur kita. Ketika kita bisa mempertahankan rasa syukur kita kepada Allah dengan selalu mengingat Allah ini, maka jangan khawatir terhadap kenikmatan-kenikmatan dunia yang dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di dunia ini. Baik, para hadirin dan hadirat menekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ada satu kisah seorang wanita yang masih muda. Bisa dikatakan wanita ini tulang punggung di keluarga. Dia memiliki saudara 8, semuanya perempuan. Dia bersaudara 9, dia anak yang pertama, semuanya perempuan. Ketika dia masih kecil, ayahnya sudah meninggal dunia. Lalu kemudian berpindahlah nafkah itu untuk penghidupan itu kepada ibunya. Tapi karena kondisi seorang perempuan untuk menghidupi anak yang begitu banyak seperti ini, fisiknya nggak kuat. Mulailah ibunya sakit-sakitan. Karena si perempuan ini mulai dia tumbuh dewasa, dia pun sudah belajar mandiri. Akhirnya di samping dia sekolah, dia bisa bekerja untuk membantu kehidupan keluarganya. Sampailah suatu ketika dia mulai bersemangat untuk bekerja. Di samping itu semangat juga untuk kuliah. Selesai kuliahnya, singkat cerita selesai studinya, dari SMA-nya, dari kuliahnya selesai, mulailah fokus dia bekerja. Dia melamar pekerjaan sana, melamar pekerjaan sini. Di samping dia mendapatkan lamaran kerja untuk mengajar di suatu tempat atau di suatu sekolah, kemudian dia cari sampingan lagi, dia mendapatkan pekerjaan jasa jahit pakaian. Nah, namun yang luar biasanya pada seorang perempuan tersebut, ini masih muda, usianya masih remaja, 20 tahunan, 22 tahunan. Dia ingat dalam satu kajian yang dia sering dengarkan, ya dia di samping kesibukannya yang luar biasa, dia harus menafkahi adik-adiknya yang 8 orang yang masih kecil dan ibunya yang sedang sakit. Yang luar biasanya dia tidak pernah meninggalkan majelis ilmu. Dia hadir, dia dengarkan, dia sempatkan, dia luangkan sengaja waktunya. Bisa jadi seminggu 2 kali, 1 kali. Nah, di antara kajian yang dia dengarkan adalah seorang muslim, seorang muslimah hendaknya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat yang sangat dia ingat sekali, dan ayat itu terus dia hafalkan, dia amalkan dalam kesehariannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin." Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum." Wahai kaumku, kata Nabi Nuh, perbanyaklah istighfar.
Perbanyaklah istighfar kepada Tuhan kalian, kepada Allah maksudnya. Karena Allah itu Maha Pengampun. Apa faidahnya? Apa yang akan didapatkan oleh orang yang banyak istighfar ini? Kata Allah di ayat yang berikutnya, yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Orang yang memperbanyak istighfar, kata Allah, Allah akan turunkan hujan yang cukup baginya. Wa yumdidukum bi amwalin, maka Allah akan berikan dia kekayaan harta yang banyak. Lihat, orang yang beristighfar, maka Allah akan berikan dia amwal. Tidak hanya sekedar amwal itu sedikit. Wa yumdid itu Allah perbanyak lagi hartanya. Wa banin, dan Allah akan perbanyak keturunannya. Ketika dia ingat ayat ini, apa yang dia lakukan? Setiap dia berpindah satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain, karena dia tidak bisa membeli kendaraan, jadi kemana-mana dia pergi dengan jalan kaki. Setiap langkah kakinya di tempat pekerjaannya, dia selalu beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia habiskan waktu kosongnya untuk istighfar. Tidak ada waktu yang kosong kecuali lisannya selalu tergerak, selalu basah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul amalkan ayat ini, karena ayat ini tidak akan mungkin berbohong. Ayat ini tidak akan mungkin berbohong karena ini adalah bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan yang begitu luar biasa, dia terus beristighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Suatu ketika datanglah pelanggannya untuk menjahit pakaian yang di tempat dia bekerja. Ternyata yang menjahit pakaian ini adalah seorang perempuan yang kaya raya luar biasa. Dan si ibu-ibu ini ketika dia ingin menjahit pakaiannya, ternyata di samping itu dia pengen mencari jodoh untuk putranya. Putranya juga orangnya baik, akhlaknya baik, keislamannya juga bagus. Lalu kemudian direkomendasikanlah oleh pemilik usaha jahit tadi, oh ya, saya punya kenalan seorang perempuan yang luar biasa, gigi, kemudian akhlaknya baik, dan dia juga termasuk orang yang dari segi kecantikan juga cantik, fisiknya cantik, dan akhlaknya juga cantik. Lalu kemudian sang ibu ini ingin mengenal seorang perempuan itu, dijodohkanlah dengan anaknya. Anaknya pun tertarik. Lalu kemudian anaknya yang laki-laki ini mempersunting si perempuan ini. Terangkatlah derajat si perempuan tadi, yang tadinya miskin, yang tadinya dia harus bersusah payah untuk menghidupi keluarganya, lalu kemudian dinikahi oleh orang yang luar biasa kaya rayanya. Dengan begitu dia bisa mengobati ibunya yang sedang sakit, dan dia bisa membiayai adiknya yang 8 yang masih kecil sampai besar, sampai selesai sekolahnya, sampai selesai kuliahnya. Inilah diantara ketika seseorang betul-betul meyakini bahwa zikir itu adalah bentuk syukur yang luar biasa. Dan apabila seseorang selalu membasahi lisannya dengan berzikir, di antara zikir seperti yang diamalkan oleh perempuan tersebut, baca istighfar. Itu bagian daripada zikir. Walaupun banyak zikir-zikir yang lain yang bisa kita lakukan, tidak ada salahnya bagi kita untuk membasahi lisan kita saat kita jalan pagi. Misalnya habis kajian ini, kadang ada di antara kita yang sambil olahraga, ada yang sambil jalan, ada yang sambil nyetir, ada yang sambil nyantai di sofanya. Daripada kita mingkem, daripada kita hanya sekedar melamun, tidak ada salahnya lisan kita bergerak. Tidak berat dan tidak harus sampai kita menjerit-jerit, tidak harus sampai teriak-teriak sehingga membuat kita capek, misalnya tenggorokan kita capek. Zikir yang ringan, suara lirih, sehingga tidak terlalu membuat badan kita capek. Makanya zikir ini adalah ibadah yang sangat ringan kata para ulama, dan keutamaannya sangat besar. Baik para hadirin dan hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang pertama yang disebutkan oleh beliau, yaitu Allah akan selalu mengingatnya. Selalu mengingatnya. Baik, keutamaan yang kedua, orang yang selalu berzikir, Allah akan memanggilnya dengan panggilan yang terindah. Panggilan apa itu? Panggilan iman. Di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-41, Allah SWT berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah panggilan yang terindah yang Allah gunakan untuk memanggil orang-orang yang beriman. Seorang muslim yang beriman, yang merasa dirinya memiliki keimanan, ini harusnya terpanggil dengan panggilan Allah ini. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat, biasanya setelah panggilan ini pasti ada informasi penting yang Allah akan sampaikan. Makanya setiap ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, maka kita harusnya siap-siap nih. Siap-siap. Kenapa kita harus siap-siap? Karena pasti ada informasi penting yang Allah ingin sampaikan. Banyak itu dalam ayat Al-Quran. Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, kalau kalian mendengarkan di dalam Al-Quran ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kalian harus sigap. Duduk yang apa namanya, seakan-akan ingin menerima informasi penting. Seperti apa sih ketika seseorang dipanggil oleh atasannya? Berarti kalau dipanggil oleh atasannya secara pribadi, diundang untuk masuk di dalam kantornya, ini pasti ada informasi penting ini. Kalaulah itu adalah atasan kita yang memanggil kita secara pribadi, kita akan betul-betul siap untuk mendengarkan informasi itu. Nggak mungkin ada seorang karyawan dipanggil secara khusus oleh bosnya, lalu kemudian dia datang dalam kondisi malas-malas, dia datangnya telat, kemudian ketika dia datang pun bosnya berbicara, nanti kamu begini-begini ya. Sambil mendengarkan itu, dia main HP, ya bos, siap bos, dia main HP begini. Nggak mungkin itu akan dia lakukan. Nah, begitulah kata para ulama, ketika kita mendengarkan dalam ayat, kita baca Quran nih, ketika kita melewati suatu ayat yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu, kalau bisa, kalaulah mungkin kita belum paham maknanya, berhenti dulu. Jangan lanjutkan bacaannya. Mungkin kita punya wiritan. Di antara wiritan kita dalam keseharian itu kita baca Al-Quran. Alhamdulillah Ustaz, selama ini saya bisa rutin setiap hari itu 3 lembar. Ada yang mungkin setiap hari itu 1 juz. Nah, bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, di saat kita melewati ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, jangan lewatkan. Jangan lanjutkan ayat berikutnya sampai kita tahu informasi apa yang Allah ingin sampaikan. Lihat di sini apa informasi yang Allah akan sampaikan tatkala Allah memanggil wahai orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Bukan zikir yang sedikit. Bukan zikir yang kadang-kadang kita kerjakan, kadang-kadang kita tinggalkan. Bukan, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dzikran katsira, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Baik, zikir yang banyak itu maksudnya apa? Zikir yang banyak adalah zikir yang diucapkan oleh seorang di waktu siang, di waktu pagi, di waktu sore, di waktu malam. Makanya seorang muslim itu tidak terlepas dari zikir jika dia tahu bahwa dalam kehidupannya itu ada zikir-zikir khusus. Seorang muslim tidak akan bisa terlepas dari zikir. Ketika dia masuk toilet aja ada zikirnya. Ketika dia keluar toilet aja ada zikirnya. Ketika dia mau pakai pakaian, ada zikir khususnya. Ketika dia baru beli pakaian, ini pakaiannya pakaian baru, ada zikir khususnya. Ketika dia keluar rumah, ada zikirnya. Ketika dia masuk rumah, berzikir lagi. Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berzikir dengan zikir yang banyak, ini bukan terlalu berlebihan. Allah memerintahkan kita, ini bukan perintah yang akan memberatkan kita, tidak. Ini bukan perintah yang berlebihan. Tapi perintah ini adalah perintah yang dimana seorang muslim memang tidak bisa terhindar dari mengingat Allah. Jadi jangan mengira zikir itu bentuknya kita duduk di masjid sejam, 2 jam, kita bertahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan hanya itu saja yang dimaksud, yang disebut dengan zikir, tidak. Tapi dalam setiap aktivitas kita itu ada zikir-zikir yang diajarkan oleh
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini bisa kita amalkan, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk melakukan zikir-zikir tambahan-tambahan yang lain yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa sekarang banyak kaum muslimin yang melakukan zikir-zikir, yang zikir-zikir tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah? Malah lebih semangat mereka untuk melakukan zikir itu dibandingkan dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan dalam kitab ini ratusan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, dan itu sahih, valid datangnya dari Rasulullah. Kenapa itu tidak dipelajari? Kenapa itu tidak dihafalkan? Kenapa malah kita berpindah kepada zikir-zikir yang tidak ada asal usulnya, tidak ada perintahnya dari Rasulullah, dan anehnya lebih semangat untuk mengamalkan itu daripada zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa itu terjadi? Karena malasnya ngaji, malasnya untuk mencari informasi zikir-zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah. Coba kalau ke dalam kehidupan kita ini, kita mencukupkan ibadah kita sesuai apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak ada ruang bagi kita untuk melakukan ibadah-ibadah selain yang diajarkan oleh Rasulullah. Ibarat air, gelas seperti ini, kalau dia sudah penuh, ini sebanyak apapun air yang akan kita tambahkan, nggak mungkin bisa lagi menerima. Dia sudah penuh. Artinya kalau kita berislam, beribadah seperti air yang sudah penuh ini, Islam kan sudah sempurna. Islam sudah sempurna, tidak perlu lagi dikurangi, tidak perlu lagi ditambah. Seperti air ini sudah penuh, dia sudah sempurna, nggak perlu lagi ditambah, karena kalau ditambah pun nggak akan berefek. Nah, kalau seorang muslim itu mencukupkan dirinya dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah, maka tidak ada ruang, tidak ada waktu bagi dia lagi untuk mengamalkan zikir-zikir, solawat-solawatan yang diajarkan oleh kiai mereka, syekh mereka, atau wali mereka, atau apalah namanya, yang mereka pintar di dalam membuat satu zikir, satu solawat misalnya, lalu kemudian diajarkan kepada murid-muridnya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena masih ada ruang yang apabila diisi masih bisa menerima. Nah, coba kalau seorang muslim di dalam kehidupan, dalam kesehariannya, dia betul-betul memegang ajaran-ajaran, sunnah-sunnah Nabi SAW, doa-doa, zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Nabi. Ini saja kalau kita amalkan, mungkin gak cukup waktu kita. Habis waktu kita. Bagaimana mungkin kita bisa mencari amalan yang lain gitu? Yang sudah ada saja, itu belum tentu bisa kita amalkan semuanya. Bagaimana mungkin kita bisa mengambil amalan yang lain gitu? Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang kedua, bahwa orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah panggil mereka dengan panggilan yang indah berupa panggilan keimanan. Kemudian keutamaan yang ketiga, di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azimah." Keutamaan yang ketiga ini adalah Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang berzikir. Pahala yang besar kepada orang yang berzikir. Sebagaimana dalam surah Al-Ahzab yang saya bacakan tadi, orang-orang yang berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki maupun dari kalangan perempuan, yang zikir mereka lakukan itu zikir yang banyak sekali, a'addallahu lahum, maka Allah akan memberikan kepada mereka, menyiapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang sangat besar. Apa pahala yang sangat besar ini? Ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan ajran 'azima huwal jannah. Yang dimaksud dengan pahala yang besar itu adalah surga yang Allah siapkan buat mereka. Zikir yang banyak di sini ditafsirkan lagi oleh Al-Imam Al-Baghawi, kata beliau, la yakunul 'abdu minadz-dzakirin Allah katsira hatta yadhkurullah qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Tidaklah, kata Al-Imam Al-Baghawi mengatakan, tidaklah seorang hamba itu dikatakan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak sampai seseorang itu berzikir dalam kondisi dia berdiri,
dalam kondisi dia duduk, dalam kondisi dia berbaring. Lihat. Tidaklah, kata Al-Imam Al-Baghawi, seseorang itu dikatakan dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, kecuali dia mampu berzikir kepada Allah di saat dia berdiri, di saat dia duduk, di saat dia berbaring. Mungkin kita belum membiasakan untuk zikir dengan dalam kondisi kita duduk, dalam kondisi kita berbaring. Minimal tatkala kita berbaring mau tidur, ada zikir yang kita baca sebelum tidur. Dan tidak 1-2 zikir yang bisa kita bacakan di saat tidur. Banyak zikir. Bisa kita baca, biasa kita kalau tidur baca zikirnya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Selain itu apa lagi yang kita baca? Ayat kursi. Apa lagi yang kita baca? 3 kul kalau bahasa kita Indonesianya. 3 kul. Surah Al-Ikhlas dan Mu'awwizatain. Mu'awwizatain itu Al-Falaq dan An-Nas. Dibaca 3 kali. Kemudian kedua tangan kita lengketkan seperti ini. Digabungkan seperti ini. Lalu kemudian kita tiupkan sedikit di situ, kita semprotkan ludah kita. Kita bacakan di situ 3 kul tadi. Kemudian kita usapkan. Banyak zikir-zikir yang lain. Seperti sebelum tidur kita dianjurkan untuk membaca takbir 34 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Terlalu banyak zikir-zikir yang disunahkan oleh Nabi SAW di saat kita berbaring. Baik para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat. Orang yang berzikir dia tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Jadi orang yang berzikir tidak akan mungkin masuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Kenapa saat ini kita banyak dilalaikan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat? Karena kurangnya kita berzikir kepada Allah. Kenapa kita terlalu banyak menghabiskan waktu kita dengan gadget kita? Ya karena kita kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap apa yang sudah kita lakukan itu sudah cukup. Menganggap bahwa zikir tidur itu bismika Allahumma amutu wa ahya saja. Sudah cukup, habis itu tidur, ambil bantal tidur. Ternyata masih banyak zikir-zikir yang lain. Yang kalau kita mau amalkan sebelum tidur ini, belum habis zikirnya kita udah tertidur. Kadang ada orang yang kesusahan, sulit untuk tidur. Berbagai macam cara dia lakukan untuk bisa tidur. Tapi kalau dia mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini, akan mudah baginya dalam setiap aktivitas, setiap urusan yang akan dia lakukan. Tatkala dia menyertai Allah Subhanahu wa taala di dalam aktivitas tersebut. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-205. Apa kata Allah? "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil wudu'i wal asal wa la takum minal ghafilin." Kata Allah SWT kepada Nabi Muhammad, perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, udhkur rabbaka, berzikirlah engkau kepada Tuhanmu. Ini Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah SWT, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikirlah engkau kepada Tuhanmu, kepada Allah, fi nafsika, di dalam hatimu. Tadarruan, tadarruan itu dengan rendah hati, rasa harap yang begitu besar, wa khifatan, dan juga mendatangkan rasa takut. Ini kesempurnaan di dalam berzikir. Jadi ketika seorang itu berzikir, dia bisa mendatangkan rasa harapnya kepada Allah dan rasa takutnya. Ini tingkatan orang yang berzikir yang begitu tinggi. Ada orang cuma berzikir itu sekedar keluar kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik di mulutnya, tapi kadang tidak sinkron dengan hatinya. Tidak sama frekuensinya. Lisannya mengucapkan apa, hatinya memikirkan apa. Nah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah SWT berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis zikir yang pertama itu bisa jadi dalam hati. Makanya kata para ulama, ada 3 model zikir yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Zikir yang pertama adalah
Bisa jadi mereka itu zikirnya dalam hati. Dia duduk. Kita kira dia menghayal, dia melamun. Duduk begini dia. Oh ternyata dia berzikir, tapi yang berzikir hatinya. Diam aja kayak orang melamun gini. Dia memikirkan, dia lihat misalnya pepohonan. Lalu kemudian dia lihat pepohonan yang begitu luar biasa. Daun-daunnya sama hijau tapi beda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya begitu. Dia lihat kemudian gunung. Dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hatinya. Ada model zikir orang yang kedua, cuma lisannya. Lisannya saja berzikir. Subhanallah, subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, astaghfirullah, tubu ilaih, astaghfirullah, tubu ilaih, astaghfirullah. Tapi hatinya memikirkan nanti habis berzikir ini saya sudah janjian sama istri untuk diantarkan ke pasar. Habis ke pasar saya ada janji sama teman. Hatinya berbicara yang lain. Lisannya berzikir, cuma hatinya terbang kemana-mana. Ini model zikir yang kedua. Jadi yang berzikir itu cuma lisannya, hatinya memikirkan hal-hal yang lain. Ada model zikir yang ketiga. Inilah zikir yang paling afdal dan paling besar dan paling tinggi tingkatannya. Yaitu lisannya berzikir, hatinya merenungi apa yang keluar dari lisannya tadi. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Dia paham betul makna astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian dia hayati, dia ingat apa saja yang dia minta ampunkan kepada Allah atas dosa-dosanya tadi. Jadi hatinya khusyuk. Konsentrasi betul terhadap apa yang dia ucapkan dari zikir-zikir. Wa dunal jahri minal qaul. Kata Allah SWT lanjutan daripada ayat ini, berzikirlah kepada Allah wa dunal jahri minal qaul, tanpa harus mengeraskan suara. Zikir itu tidak perlu. Ya, sebagian kaum muslimin kita kasihan melihat mereka. Memang zikir yang seperti itu asik gitu. Enak. Nikmat. Cobalah kita lihat. Apalagi zikirnya sambil menggoyang-goyangkan kepala. Jangankan sambil berzikir. Andai kata kita tidak berzikir pun sambil kita goyang-goyang gini juga enak gitu. Enak. Tanpa kita berzikir pun kita goyang-goyang gini enak. Apalagi mereka tertipu gitu dengan kata zikirnya, lalu kemudian suara diangkat begitu tinggi sampai menjerit-jerit. Bahkan ada sampai saya nggak tahu kok bisa sampai kesurupan gitu. Berzikirnya sampai lompat-lompat kesurupan. Kemudian suaranya begitu tinggi. Padahal dalam Al-Quran Allah mengatakan wadunal jahri minal qaul. Zikir kepada Allah tanpa harus menjerit-jerit, tanpa harus mengeraskan suara. Jadi itu tidak beradab. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang seperti itu. Ini Al-Quran sudah jelas mengingatkan kepada kita cara berzikir, di antaranya wadunal jahri minal qauli bil ghudwi wal asal. Bil wudu artinya di waktu pagi, wal asal artinya di sore hari. Makanya kita melihat sebagian teman-teman kita habis sholat subuh, mereka berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi tenang kita melihatnya. Kalaupun ada suara, suara itu hanya lirih terdengar oleh dirinya. Walaupun ada sebagian jamaah saking khusyuknya, zikir itu enggak terdengar suaranya dan terhanyut dalam tidurnya. Ada sebagian seperti itu. Tapi masih mending. Mungkin dia tertidur itu karena zikirnya yang terlalu banyak bisa jadi. Atau mungkin terlalu capek dia tahajud di malam harinya. Tapi dia tetap masih memaksakan diri untuk menyempatkan waktu berzikir. Husnuzonnya kita begitu. Ada teman kita misalnya habis sholat subuh. Habis zikir sholat subuh. Dia mau lanjutkan zikir paginya. Tapi saking khusyuknya mungkin tertidur dia. Tapi ini masih mending. Dia masih bisa menyempatkan waktu untuk bisa duduk, memaksakan waktu walaupun dia dikalahkan oleh rasa kantuknya. Ini suatu hal yang bagus. Dibandingkan sama sekali dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi. Di waktu sore wal asal, dan juga berzikir kepada Allah di waktu sorenya. Wala takun minal ghafilin, kata Allah.
jangan kalian, maksudnya di sini Nabi Muhammad SAW, jangan engkau wahai Muhammad termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai. Oleh karena itu keutamaan yang keempat ini, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak akan mungkin terlalaikan dalam hal-hal yang lain. Terlalaikan dalam hal yang tidak bermanfaat, terlalaikan dalam hal-hal maksiat. Enggak mungkin. Enggak mungkin ada orang yang betul-betul ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, waktunya lebih banyak dihabiskan kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian di antara keutamaan yang berikutnya, yang kelima, orang yang berzikir seperti orang yang hidup. Jadi orang yang berzikir ini dia seperti orang yang hidup, masih ada nyawanya. Sebaliknya kalau ada orang yang jauh dari mengingat Allah, ini orang sama seperti jasad yang gentayangan tanpa ruh. Coba kita lihat kalau ada orang meninggal dunia, apa yang bisa dilakukan orang tersebut? Nggak bisa. Tapi kita lihat orang yang hidup seperti sekarang kita ini. Orang yang hidup bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Sekarang kita nih lihat teman-teman ini. Ini masih hidup nih. Masih bisa ngaji, masih bisa sholat. Nanti perkara dunia yang bermanfaat buat dia bisa dia lakukan. Dia masih bisa olahraga, dia bisa makan, dia bisa bantu istrinya, dia bisa bantu anaknya, dia bisa bermain dengan anak-anaknya. Banyak hal yang bermanfaat yang bisa dia lakukan karena dia masih hidup. Kalau orang yang sudah mati, jangankan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat untuk dirinya sendiri saja udah nggak bisa. Udah nggak bisa ngangkat tangannya, angkat kepalanya, orang udah mati. Nah, begitulah kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam perumpamaan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir, yaitu seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Matsalul ladzina yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang yang berzikir kepada Allah itu seperti orang yang hidup. Makanya orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala banyak manfaat yang bisa dia berikan dengan zikirnya itu. Untuk dirinya sendiri, dan bisa jadi zikir yang dia bacakan tadi itu bisa juga bermanfaat untuk orang-orang terdekat yang ada di sekitarnya. Sedangkan orang yang tidak berzikir kepada Allah, ibaratkan orang yang sudah mati, tapi dia masih gentayangan, bisa jalan gitu. Maksudnya apa? Nggak bisa memberikan manfaat. Jasadnya aja ada di sekitar, di atas bumi ini. Tapi nggak ada manfaat yang dia hasilkan. Nggak manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Ini adalah keutamaan yang keberapa tadi ini? Kelima. Baik. Sekarang keutamaan yang keenam bagi orang yang berzikir. Zikir adalah sebaik-baik amalan. Zikir adalah sebaik-baik amalan, sebaik-baik ibadah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadis ini dinilai hasan oleh para ulama. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabarkan tentang amalan-amalan yang paling baik, tentang amalan-amalan yang paling suci, wa arfa'iha fi darajatikum, dan tentang amalan-amalan yang bisa mengangkat derajat kalian paling tinggi. Wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal waraqi, dan amalan yang lebih baik daripada kalian berimpak emas dan berimpak perak. Wa khairun lakum min an talqa aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Yang amalan tersebut lebih baik dibandingkan dengan engkau bertemu dengan musuh yang engkau akan penggal lehernya atau mereka akan memenggal lehermu. Maksudnya, amalan ini lebih afdal dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat ketika itu tentu menjawab, "Iya ya Rasulullah, kami mau." Karena Rasul menawarkan tadi nih, "Mau enggak kalian
aku kabarkan, aku ceritakan sebuah amalan yang amalan ini amalan yang paling baik, yang paling bagus, yang paling suci, yang paling bisa mengangkat derajat kalian lebih tinggi lagi. Bahkan amalan ini lebih tinggi, lebih besar dibandingkan berinfak emas, berinfak perak. Lebih besar dibandingkan kalian bertemu dengan musuh kalian di medan perang. Lalu kemudian para sahabat tentu menjawab, "Bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah." Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan tersebut adalah dzikrullahi taala. Amalan itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, keutamaan yang berikutnya yaitu Allah bersama dengan orang yang berzikir. Allah akan selalu menyertai dan bersama dengan orang-orang yang berzikir. Kita bisa bayangkan seseorang yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala akan selalu disertai Allah dimanapun dia berada. Coba kita bayangkan. Jangankan Allah, ketika kita punya teman yang selalu ada di sisi kita, di saat kita senang, apalagi di saat kita susah, dan orang tersebut adalah orang yang paling berpengaruh. Anggaplah orang tersebut adalah orang nomor satunya di Indonesia. Kalau antum punya teman, teman antum itulah presiden. Kira-kira apakah antum akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang antum sendiri akan mengira, aduh susah ini, gimana ini. Enggak mungkin ada rasa yang seperti itu, enggak akan mungkin timbul pada diri kita. Kenapa? Karena kita punya teman nih. Temannya siapa? Orang nomor satu di Indonesia. Ketika kita punya masalah, kita tinggal ngobrol. Pak, saya punya masalah Pak, begini-begini. Ah, gampang. Selesaikan. Nih, enggak usah dipermasalahkan itu. Gampang itu. Lalu kemudian, Pak, saya butuhnya begini-begini Pak. Apa itu? Ah, cuma segitu. Udah. Selesaikan, kerjakan. Yang penting kerja dengan baik. Pak, saya punya begini-begini Pak. Nah, itu aja jadi masalah besar. Kamu selesaikan begini, nanti akan kita bantu. Artinya apa? Setiap permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita, kalau kita punya teman yang selalu menyertai kita dan selalu ada di samping kita, dan dia tidak hanya berada bersama kita di saat kita senang, tidak. Di saat kita susah, di saat kita banyak pekerjaan, di saat kita punya kesulitan, dia membantu kita. Dan orang yang berada di samping kita ini bukan orang yang selevel dengan kita. Bisa jadi presiden, atau mungkin di bawahnya lagi menteri, atau mungkin di bawahnya lagi pejabat daerah dan seterusnya. Kita tidak akan merasa punya masalah besar kalau ada di samping mereka. Ini manusia. Bagaimana lagi dengan seorang muslim yang dia punya keyakinan bahwa Allah akan selalu bersamanya. Kapan? Tatkala dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah akan dia merasa selalu memiliki masalah yang tidak punya jalan keluar? Enggak mungkin. Dia pasti akan mengatakan, masalah saya ini masalah mudah. Pasti akan ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang jauh dari Allah, tidak ada sedikit pun keyakinan pada dirinya bahwa Allah menyertainya, Allah bersamanya, ini masalah kecil aja bisa jadi besar. Masalah kecil bisa jadi besar. Apalagi masalah besar. Kenapa? Karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara keutamaan yang ketujuh ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis ini adalah hadis qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku bersama dengan persangkaan hambaku. Aku, kata Allah, bersama dengan persangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan bersamanya tatkala dia berzikir kepadaku. Ini poin yang perlu kita garis bawahi. Allah mengatakan, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan selalu menyertainya
Apa maksud ma'iyah di sini? Apa maksud menyertai di sini? Kata para ulama, ma'iyatu khassah. Ma'iyah itu ada dua, ada ma'iyah khassah, ada ma'iyah ammah. Ma'iyah yang dimaksud di sini, penyertaan Allah di sini maksudnya adalah ma'iyah khassah. Khas itu artinya khusus bagi orang-orang yang beriman. Allah juga menyertai seluruh manusia. Seluruh manusia, tapi bersifat umum. Allah tahu apa yang dilakukan oleh kafir A, Allah tahu apa yang dilakukan oleh kafir B. Allah tahu apa, Allah melihat itu. Itu ma'iyah Allah juga. Tapi ma'iyah Allah kepada orang-orang yang beriman ini khusus. Apa bentuk kebersamaan Allah bersama orang beriman? Allah akan tolong dia, Allah akan jaga dia, Allah akan dukung dia. Itu ma'iyah Allah. Tapi ini yang kadang kita tidak tahu dan tidak paham. Kapan ma'iyah Allah itu selalu bersama kita, menolong kita, menjaga kita, mendukung kita? Kapan? Idza dzakaroni, kata Allah, apabila mereka ingat kepadaku. Tapi kalau dia punya masalah, malah dia jauh kepada Allah, bagaimana mungkin Allah akan menolongnya? Dia punya masalah, tapi dia untuk menyelesaikan masalah itu, dia perginya ke diskotik. Dia mencari ketenangannya di tempat-tempat maksiat yang lain. Dia mengira dengan melakukan kemaksiatan itu, dia akan mengembalikan dirinya semakin tenang, bahagia lagi, menyelesaikan atau lupa dengan masalah-masalahnya. Enggak, itu akan menambah masalah lagi. Tapi kalau dia punya masalah, kemudian dia perbaiki, mungkin ada yang salah pada dirinya, mungkin dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali sekarang dekat dengan Allah. Ingat lagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku akan menyertainya. Menyertai di sini maksudnya aku akan mendukungnya, aku akan menjaganya, aku akan menolongnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Jika dia mengingatku pada kesendiriannya, aku juga akan mengingat orang tersebut pada kesendirianku. Jadi kalau ada orang yang berzikir misalnya di rumah, di sepertiga malam terakhir, sendirian dia berzikir pada Allah, subhanallah, 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 Allah pun akan ingat pada orang tersebut kesendirian Allah. Berikutnya, potongan hadis berikutnya, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika ada orang yang berzikir tapi dikelayakan orang ramai, habis salat misalnya zikir, kemudian sekarang yang kita lakukan ini zikir atau bukan nih? Yang sekarang kita lakukan saat ini, zikir atau bukan ini? Zikir ini. Kita duduk di majelis ilmu ini bagian daripada zikir. Jangan mengira ini kajian Ustaz, bukan zikir. Iya, ini kajian, tapi bagian daripada zikir ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang kita sedang berzikir nih. Bapak-bapak, ibu-ibu sekarang yang mendengarkan, ini bagian zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ini kita berzikir sendirian atau rame-rame ini? Jadi jangan bayangkan zikir rame-rame itu saya baca subhanallah, Bapak ikut ya semuanya, subhanallah, walhamdulillah. Bukan itu maksud daripada zikir dalam kondisi rame-rame itu, bukan. Tidak dimaknai seperti itu. Tapi maksudnya ada orang yang berzikir habis sholat, dia berzikir, dia tetap duduk. Padahal di samping kiri kanan, di belakangnya, di depannya masih ada orang. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, apa kata Allah? Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu. Kalau ada seorang yang berzikir kepada Allah, dikelayakan orang ramai, sekelompok orang, dia berzikir di situ, maka Allah pun mengatakan dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Maka aku akan berzikir pula, aku akan menyebut-nyebut orang itu di hadapan khelayakan yang lebih baik daripada kelompok itu. Apa maksudnya? Di hadapan para malaikat. Ini kan sekelompok manusia nih. Kita berzikir kepada Allah SWT dengan duduk di majelis ilmu ini. Maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menyebut-nyebut kita. Masya Allah, pada hari Sabtu, Bapak Fulan sedang duduk di majelis ilmu, berzikir kepada Allah. Disebutkan oleh Allah, namanya disebutkan. Bukan jamaah al-ikhlas doang, enggak. Yang disebutkan oleh Allah adalah nama satu persatu. Bapak Fulan, santri Fulan, Ibu Fulana. Di hadapan siapa Allah sebut-sebut itu? Di hadapan siapa Allah puji-puji nama itu? Di hadapan sekelompok yang lebih baik daripada kita saat ini.
yaitu para malaikatnya. Apa tidak mau seorang muslim dia disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat-malaikat yang jumlahnya jauh lebih besar, jauh lebih banyak dibandingkan manusia. Bisa jadi kita tidak terlalu terkenal di dunia ini. Nggak ada yang kenal dengan kita, Bapak Fulan, Ibu Fulana. Tapi jangan sepele. Bisa jadi dengan dia datang selalu ke kajian, dengan zikirnya, dengan ibadahnya. Ini adalah orang yang lebih terkenal di makhluknya Allah yang berada di langit dibandingkan orang-orang yang viral saat ini. Bisa viralnya karena A, B, viralnya karena C, dan seterusnya. Ada viralnya karena kebaikan, ada viralnya karena keburukan. Dia lebih terkenal di Indonesia ini misalnya. Mungkin di tingkat internasional terkenalnya. Tapi belum tentu dia dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperkenalkan oleh Allah kepada para malaikatnya. Yang kita perlukan adalah terkenalnya seseorang itu di hadapan Allah dan di hadapan para makhluknya yang begitu suci, yaitu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Keutamaan yang berikutnya. Yang keberapa sekarang ini? Yang ke-8. Di antara keutamaan zikir adalah zikir amalan yang berat di timbangan dan ringan dikerjakan. Jadi zikir ini adalah amalan yang berat sekali timbangannya dan ringan untuk dikerjakan, mudah untuk dikerjakan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Busrin, hadis ini sampai kepada Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala mensahihkan hadis ini. An Abdullah bin Busrin, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu, anna rajulan, beliau menceritakan bahwa ada seorang laki-laki, ada seorang laki-laki, qala, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Rasulullah, mungkin dia curhatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya. Wahai Rasulullah, syariat-syariat Islam ini udah terlalu banyak. Udah terlalu banyak. Artinya udah saling menimpal. Saking banyaknya syariat-syariat Islam ini. Ada syariat salat, ada puasa, ada baca Quran, ada silaturahmi, ada zakat. Artinya banyak sekali udah ibadah-ibadah yang sudah disyariatkan dalam Islam ini. Fa akhbirni bi syai'in atashabbasu bihi. Atashabbasu bihi. Nah, aku pengen ya Rasulullah, dari sekian banyaknya syariat-syariat di dalam beribadah tadi ini, tolong berikan kepadaku satu saja yang sesuatu tersebut ringan untuk aku amalkan, tapi pahalanya besar, ditimbangannya berat. Itulah kira-kira maknanya atashabbatsu ini. Atashabbatsu ini maknanya, tolong dari sekian banyaknya amalan-amalan yang sudah disyariatkan ini, sudah terlalu banyak ini, kan gak mungkin dalam satu waktu saya harus bisa begini. Banyak amalan-amalan itu gak bisa saya satu waktu mengerjakannya Rasulullah. Berat, terlalu berat amalan-amalan itu. Nah, saya pengennya ada satu lah. Yang satu ini kalau diamalkan timbangan pahalanya berat dan dia ringan gitu dikerjakan, mudah dalam kondisi apapun, kapanpun, dimanapun, saya bisa melakukannya. Lalu kemudian Rasul pun mengatakan, apa kata Rasulullah? La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Amalannya yang dikasih tahu oleh Rasulullah SAW adalah la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Seringkalilah, senantiasalah lisanmu itu rataban. Rataban itu basah. Min dzikrillah, karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah amalan yang dimaksud oleh sahabat yang bertanya tadi ini, yaitu perbanyak zikir. Udah, itulah amalan yang terbaik, yang mudah, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Tidak mesti harus dalam kondisi suci berzikir ini. Nah, inilah
amalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan amalan itu sangat ringan sekali. Saya teringat satu kisah juga, yang kisah ini terjadi pada seorang yang usianya sudah renta, sudah tua. Dan dia dapat hidayahnya dari usia-usia begitu. Tapi ini masih alhamdulillah. Kalau kita sekarang ini mungkin, karena memang ini kisahnya di Arab terjadi, saya sempat baca. Dia mulai mengenal agama itu, mulai dia rutin beribadah itu di masa-masa pensiun lah. Sudah pensiun, baru kemudian dia kenal masjid, kemudian semangat ibadahnya. Samalah seperti itu, kira-kira kurang lebih begitu. Udah usianya udah renta. Ketika usia tuanya, dia mulai rajin ke masjid. Di masjid itu ternyata ada kajian. Ngaji. Ada satu kajian yang sangat menusuk, menghujam dalam ke dalam hatinya, dan dia betul-betul ingat itu, yaitu hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh penceramah. Kata penceramah itu mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Setelah disampaikan hadis ini, yaitu sabda Rasul SAW mengatakan ada dua kalimat. Yang dua kalimat ini dia ringan di lisan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim. Nah, ketika dia mendapatkan hadis tersebut, dia betul-betul mengamalkannya di sisa-sisa usianya ini. Subhanallah. Dan setelah dia mendapatkan hadis ini, ternyata dia tidak bersemangat untuk mengamalkannya sendiri. Pulang-pulang ke rumah, dia kumpulkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dia kumpulkan. Biasalah orang kalau di awal-awal ngaji, itu semangatnya luar biasa. Dan itu terjadi pada orang tua ini tadi. Setelah dia tahu hadis tersebut, dia panggil istrinya, dia panggil anak-anaknya. Mari kita amalkan ini. Ini amalan sangat mudah sekali. Dan pahalanya luar biasa. Timbangannya itu luar biasa, beratnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia amalkan, terus dia amalkan. Dan itu kesehariannya dzikir terus. Makanya dalam satu ungkapan mengatakan, man asya ala say'in mata alaihi. Siapa orang yang membiasakan diri dalam kehidupannya, bisa jadi dia mati dalam kondisi begitu. Dan ini terjadi pada orang tua tersebut. Nah, orang tua ini ketika dia sudah mengetahui satu amalan ini, dia rutinkan terus. Dia rutinkan dalam kondisi apapun, dimanapun, kapanpun, dia baca zikir-zikir. Selain zikir tadi, dia zikir-zikir yang lain. Sampailah pada suatu ketika dia sakit. Dan luar biasanya semangat si bapak tua tadi ini, kepada siapa saja yang dia bertemu, walaupun belum dia kenal sebelumnya. Sebelumnya dia belum kenal ya nih, tapi dia terus ajak, jangan lupa berzikir Pak hari ini. Nah, ketika dia divonis mulai, namanya orang udah tua, udah sakit-sakitan, masuk rumah sakit lah dia, diantarkan oleh anak-anaknya. Ternyata dokter yang menanganinya adalah dokter yang beragama bukan Islam. Dia non-muslim. Nah, karena memang si bapak tua tadi saking semangatnya, dan setiap orang yang bertemu dengan dia diajak untuk berzikir, dan si dokter ini kagumnya luar biasa, dalam kondisi dia sedang sakit parah, lisannya selalu terlihat kumat kamik, dan sedikit terdengar ada suara-suara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir kisah itu diceritakan bahwa dia meninggal dunia dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud kami, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan kisah ini? Ketika seseorang membiasakan dirinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terbawa sampai dalam kondisi dia sakit parah. Di akhir-akhir hayatnya, sakratul mautnya, dia masih bisa dan sempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan orang luar biasa, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Dia dekat dengan Allah itu bukan dari mudanya. Bukan dari di usia 30-40 tahunnya. Mungkin di usia orang yang pensiun lah, umur 50 tahun mulailah dia dekat kepada Allah. Tapi dia maksimalkan betul itu. Tidak malas-malasan lagi. Ada sebagian orang yang dimana
Ya walaupun umur kita tidak tahu, bisa jadi orang yang lebih muda lebih mendahului dia. Tapi umumnya orang yang banyak meninggal itu adalah di usia-usia tua. Umumnya begitu. Nah sebagian orang udah tahu usianya adalah usia yang sudah dekat dengan liang kubur, tapi dia tidak sadar. Dia masih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan terjadi pada diri kita. Betapa banyak orang semangat di awal-awal, di masa-masa mudanya, tapi datang masa bosannya beribadah itu di akhir-akhir hayatnya. Dan itu kita banyak melihat, ada beberapa orang. Ada beberapa orang melihat, Masya Allah, di usia-usianya masih muda, ketika dia masih bekerja, datang ke masjid, beribadah, rajin ngajinya. Udah semakin kesini, udah semakin bertambah umurnya, udah mau mendekati pensiun, malah semakin jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kasihan. Di masa mudanya dia semangat, tapi di usia-usianya yang sudah senja, dia malah mulai kendor. Harusnya, ya kalau memang bisa dikabungkan, dari usia tua sampai usia senja, sampai dia tutup usianya, dia berusaha untuk berzikir, beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya begitu. Tapi minimalnya ya seperti yang kita kisahkan tadi. Di usia-usia yang dia sudah tua, dia manfaatkan sisa usianya tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan atashabbatsu bihi, yaitu amalan yang diminta oleh sahabat tadi, yang amalan itu ringan di lisan tapi berat di timbangan. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita tutup kajian kita dengan keutamaan yang terakhir, yaitu jika zikir itu bentuknya adalah bacaan-bacaan Al-Quran, maka keutamaannya berbeda lagi. Artinya ada plus, tambahan pahala di situ. Bukan hanya dia dapatkan pahala zikir, tapi pahala setiap bacaan dari Al-Qur'annya pun dia dapatkan. Jika zikirnya itu dalam bentuk Al-Qur'an. Karena kan zikir ini atau doa ini tidak hanya dari hadis Nabi, tapi juga ada diambil dari Al-Qur'an. Seperti bacaan ayat kursi, 3 kul tadi. Ada lagi ketika orang bangun dari tidur. Ketika seorang bangun dari tidur, ada satu zikir yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW adalah membaca 10 ayat terakhir dari surat apa? Ada yang pernah mengamalkan ini? Ada yang pernah mengamalkan? Ketika kita bangun tidur, lalu kemudian kita usap mata kita gini, kita usap wajah kita, itu yang sunnah dilakukan oleh Nabi. Untuk menghilangkan rasa ngantuk, Rasul gini kan matanya, kemudian setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca 10 ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, An-Nisa, apa lagi? Dalam hadis itu diceritakan oleh Rasulullah SAW 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Surat apa? Surat Ali Imran. Kalau kita habis bangun tidur, mana HP? Pesan penting dulu, cari dulu. Hari ini pesan apa yang masuk? Berita apa ini? Seakan-akan kita tuh pengen menjadi orang yang pertama sekali update. Sehingga yang pertama sekali habis bangun tidur, yang kita cari adalah HP. Bukan bapak-bapak saja, saya juga begitu. Artinya kita ini memang terlalu banyak dilalaikan. Makanya kita saling mengingatkan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling sibuk. Istrinya lebih dari 1. Pemimpin, presiden, mengurusi urusan rakyatnya. Tapi amalan-amalan seperti ini tidak ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu akan diberikan kemudahan oleh Allah sesuai dengan kadar kedekatan kita kepada Allah. Ini perlu kaidah yang kita hafal. Kaidah ini perlu kita ingat, perlu kita hafal, yaitu aktivitas dunia yang akan kita hadapi itu akan bergantung mudah atau sulitnya kita selesaikan sejauh mana kedekatan kita kepada Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita banyak berzikir kepada Allah, semakin mudah aktivitas dunia itu.
semakin mudah. Bukti dan dalilnya adalah hadis Fatimah radhiyallahu taala anha. Fatimah ini putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatimah. Suatu ketika Fatimah ini karena memiliki suaminya bukan orang kaya, Ali bin Abi Thalib. Ali ini tidak dikenal dengan sahabat yang kaya. Sehingga pekerjaan rumah tangga itu dikerjakan oleh Fatimah. Padahal pekerjaan rumah tangga itu kan banyak sekali. Coba antum lihatlah pekerjaan istri. Apalagi istri kita itu punya anak. Perlu ada yang membantu. Tapi Fatimah ini kalau ada minta pembantu, nggak mungkin. Karena Ali nggak mungkin akan bisa menggajinya. Dan yang luar biasanya yang dikerjakan oleh Fatimah itu bukan hanya pekerjaan rumah tangga yang harusnya dikerjakan perempuan. Tapi Fatimah ini juga ikut mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan laki-laki. Yaitu menghaluskan gandum. Menghaluskan gandum ini bukan pekerjaan perempuan karena pekerjaan keras ini. Biasanya yang mengerjakan itu adalah keledai. Jadi ada dua batu besar, bulat, kemudian di tengah-tengahnya nanti masukkanlah gandum. Yang memutar batu itu biasanya keledai. Keledai diputar sama keledai. Itu yang dilakukan oleh Fatimah. Diputar oleh Fatimah. Ini pekerjaan berat sekali. Karena ini pekerjaan berat, biasa maklumlah Fatimah akhirnya curhat, minta kepada Ali, wahai Ali suamiku yang tercinta, tolonglah carikan saya pembantu untuk membantu pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Kata Ali, saya nggak bisa. Ayolah kita datang ke ayahmu Rasul sallallahu alaihi wasallam, barangkali ada solusi. Lalu kemudian Fatimah pun datang ke sana atas saran Ali bin Abi Thalib. Coba datang ayahmu. Fatimah datang ke rumah Rasul SAW. Ternyata Rasul ketika itu tidak ada. Lalu kemudian Fatimah ceritalah kepada ibundanya Aisyah, ibunda sambungnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, nanti saya sampaikan kepada Rasul SAW. Fatimah pulang. Ketika sampai Nabi ke rumah, Aisyah bercerita, tadi putrimu datang Fatimah, begini begitu, ceritakanlah dari A sampai Z. Lalu kemudian Rasul SAW karena perhatiannya begitu besar kepada putrinya, kepada keluarganya, lalu kemudian Rasul di malam hari itu juga datang ke rumah Fatimah. Di saat itu Fatimah dan Ali sudah tiduranlah kalau kita, tapi belum tertidur, sudah tiduran gitu. Diketok oleh Nabi SAW rumahnya, lalu kemudian diizinkan masuk. Kata Rasul SAW, udah dah, nggak perlu beranjak dari tempat tidur kalian, biar saya saja yang datang ke situ. Akhirnya Nabi SAW duduk di dekat kasurnya mereka di tengah-tengah, kemudian Ali di samping kiri, Fatimah di samping kanan. Lalu kemudian Rasul SAW menawarkan kepada Fatimah dan Ali, wahai kalian berdua, apakah kalian ingin aku berikan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Apa yang diminta oleh Fatimah tadi? Apa yang diminta oleh Fatimah kepada ayahnya? Pembantu yang bisa membantu urusan rumah tangganya. Entahkah itu jasanya dibayar atau mungkin jasanya tidak bayar, tapi dia adalah hamba sahaya. Mungkin ada hamba sahaya Rasul yang akan bisa diberikan atau dipinjamkan kepada Fatimah. Tapi Nabi SAW tidak memberikan itu. Malah Nabi SAW menawarkan kepada mereka berdua ini, mau enggak kalian berdua aku berikan suatu amalan yang itu lebih baik daripada apa yang kalian minta? Kata mereka berdua, mau ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sebelum kalian tiduran rebahan seperti ini, sebelum kalian tertidur, saat kalian sudah rebahan begini, jangan lupa membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Total berapa? 100. Suatu ketika, kata Ali bin Abi Thalib dan Fatimah menyatakan testimoni ini, kata Ali bin Abi Thalib, setelah aku diajarkan oleh Nabi zikir ini, sampai aku wafat tidak pernah aku tinggalkan. Bahkan dalam kondisi genting, kita tahu di zaman Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Peperangan antara muslim dengan muslim, ada peperangan Siffin, ada peperangan Jamal. Ini kan peperangan antara dua kubu muslim dengan muslim. Dan ini kondisinya kondisi yang genting. Bahkan terjadi peperangan itu di malam hari kadang-kadang. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak pernah meninggalkan amalan ini. Dan terbukti kata para ulama, Fatimah setelah mengamalkan amalan ini tidak pernah lagi minta kepada Rasulullah SAW untuk membantu pekerjaan-pekerjaan yang tadinya sudah biasa dia kerjakan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Bahwa ternyata urusan dunia ini itu akan bisa mudah kita kerjakan dengan cara apa? Dengan cara pendekatan-pendekatan kita. Sejauh mana dekatnya kita kepada Allah.
Semakin kita dekat kepada Allah, semakin mudah urusan dunia itu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja yang kita kerjakan itu harusnya 5 jam, tapi karena kita tadi sholat zuhur dulu, zikir dulu, ternyata 5 jam dikerjakan oleh orang lain, kita bisa selesaikan 2 jam. Jangan mengira 2 jam yang kita kerjakan itu karena keahlian kita, karena kita pintar, karena gini, bukan, bisa jadi karena pertolongan Allah tadi. Oleh karenanya kedekatan kita pada Allah perbaiki lagi. Bisa jadi itu yang menghalangi kesulitan demi kesulitan dalam setiap urusan-urusan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kajian yang singkat ini dapat kita sampaikan. Semoga ada ilmu yang bisa diambil dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.